Halo semua, di sini kami akan membahas usaha yang kami bawa, yaitu Balok Stako Aksara Jawa berbahan limbah serbuk kayu berlandaskan sinestesia grafema color dan sensorik taktil. Sebelum melanjutkan pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota tim beserta tugasnya masing-masing. Anggota tim kami ada Prima Sulistia Putri, NIM 23030114006, berperan sebagai manajemen usaha. Selanjutnya, Delta Viola Abna Syalila, NIM 23020114016, berperan sebagai tim pemasaran. Selanjutnya, Zerlina Daniswara, NIM 24020114093, berperan sebagai tim pemasaran. Selanjutnya, Kesari Pradipta Pertiwi, NIM 24020114092, berperan sebagai tim produksi. Selanjutnya, Eka Rahma Ramadhani, NIM 23021264180, berperan sebagai tim produksi. Pembahasan kali ini meliputi tentang deskripsi usaha, struktur tim pengelola usaha, proses pembuatan produk, serta rencana pemasaran atau packaging. Gambaran produk kurang lebih akan seperti ini. Sebuah balok yang di satu sisi ada aksara Latin dan di sisi lain ada aksara Jawa. Keunikan dan keunggulan usaha. Usaha ini unik dan unggul dari segi konsep edukatif dengan pendekatan sinestesia grafema color disertai sensorik taktil. Produk ini menggabungkan desain yang menarik, bahan yang aman dan ramah lingkungan, serta konsep pembelajaran dan permainan untuk meningkatkan minat anak-anak dalam mengenal aksara Jawa. Manfaat usaha. Usaha ini bermanfaat untuk nilai edukasi dan keberlanjutan lingkungan. Produk ini merupakan mainan edukatif yang membantu anak-anak mengenal huruf dan angka secara interaktif, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan melalui penggunaan bahan daur ulang yang ramah lingkungan. Persaingan usaha. Usaha ini bersaing dengan produsen mainan edukatif berbahan kayu yang sudah ada di pasaran. Untuk bersaing di pasaran mainan edukatif berbahan kayu yang sudah luas, usaha ini terus berinovasi dalam desain dan konsep, serta menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar produk memiliki keunggulan dan menarik minat konsumen. Pelaksanaan proses produksi. Proses produksi dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan dimulai dari pengumpulan dan penyaringan limbah serbuk kayu, pencampuran dengan perekat ramah lingkungan, pencetakan dan pengeringan, penghalusan permukaan, pewarnaan, penempelan stiker aksara Jawa, hingga pengemasan setelah lolos uji kualitas. Struktur organisasi usaha. Organisasi usaha ini terstruktur dari berbagai tingkatan. Setiap tingkatan organisasi memiliki peran yang berbeda, mulai dari manajemen yang mengawasi produksi dan pemasaran, tim produksi yang memastikan kualitas produk, hingga bagian pemasaran yang mempromosikan dan mendistribusikan produk ke konsumen. Selanjutnya adalah ketersediaan alat dan bahan. Alat dan bahan tersedia di sekitar daerah produksi. Bahan baku utama berupa limbah serbuk kayu yang tersedia dalam jumlah yang cukup di Bojonegoro. Para pengrajin setempat menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi balok aksara. Ketersediaan alat dan bahan yang melimpah membantu kelancaran produksi tanpa kendala besar. Selanjutnya adalah metode atau cara pengelolaan usaha atau manajemen usaha. Usaha ini dikelola melalui berbagai tahapan manajemen usaha. Setiap tahapan manajemen usaha dijalankan untuk memastikan kelancaran operasional dan juga produksi. Tim manajemen mengatur strategi pemasaran agar produk dapat menjangkau target konsumen dengan efektif. Pengelolaan keuangan dilakukan secara cermat untuk mengontrol biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Evaluasi rutin terhadap proses usaha diterapkan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan inovasi. Selanjutnya adalah target usaha, di mana poin pertamanya adalah target pemasaran. Pemasaran ini menargetkan tenaga pendidik, sekolah, dan komunitas pendidikan. Pemasaran usaha balok aksara Parama Sastro ini difokuskan pada tenaga pendidik sebagai pengguna utama. Sekolah-sekolah menjadi target utama karena membutuhkan media pembelajaran yang edukatif. Komunitas pendidikan turut menjadi sasaran pemasaran karena mereka sering mengadakan kegiatan literasi. Tim pemasaran aktif menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan untuk memperkenalkan produk ini. Promosi dilakukan melalui pendekatan secara langsung agar tenaga pendidik memahami manfaat produk. Lalu, terdapat sistem pemasaran dan distribusi. Produk ini dipasarkan dan didistribusikan melalui media online. Pemasaran digital dilakukan dengan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Tim distribusi mengelola pengiriman produk agar sampai ke pelanggan dengan cepat dan aman. Pesanan pelanggan diproses secara sistematis untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi. Strategi pemasaran online diterapkan agar produk ini dapat dikenal lebih luas di berbagai daerah. Penetapan harga produk.
Harga produk ditetapkan sekitar 50.000 per set. Tim manajemen menetapkan harga sekitar 50.000 per set agar tetap terjangkau oleh konsumen. Penyesuaian harga dilakukan jika ada perubahan biaya bahan baku dan proses produksi. Harga yang kompetitif membantu produk ini bersaing dengan mainan edukatif lain di pasaran. Strategi harga yang tepat memastikan usaha tetap berjalan dengan keuangan atau keuntungan yang stabil. Poin selanjutnya adalah promosi usaha. Usaha ini dipromosikan dengan cara endorse. Tim pemasaran bekerja sama dengan tenaga pendidik untuk mempromosikan produk ini. Para tenaga pendidik memberikan ulasan positif agar produk lebih dipercaya oleh calon konsumen. Promosi melalui media sosial juga membantu produk ini untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Strategi endorse yang efektif meningkatkan minat pembeli dan juga memperkuat branding usaha. Selanjutnya adalah sasaran konsumen usaha. Konsumen usaha didasarkan kepada anak-anak di bangku sekolah. Konsumen utama Balok Aksara Pratama Sastra adalah anak-anak yang sedang belajar membaca dan menulis aksara Jawa. Produk ini dirancang khusus untuk membantu anak-anak di bangku sekolah dalam mengenal aksara Jawa. Sekolah-sekolah menjadi target pemasaran utama karena membutuhkan media pembelajaran yang edukatif dan juga interaktif. Orang tua dan guru berperan dalam memilih produk ini sebagai alat bantu belajar yang efektif. Poin keenam adalah wilayah pemasaran usaha. Pemasaran usaha berwilayah di daerah Jawa Timur. Produk ini didistribusikan ke berbagai kota di Jawa Timur untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Sekolah-sekolah dan komunitas pendidikan di Jawa Timur menjadi sasaran utama dalam pemasaran produk ini. Strategi pemasaran regional diterapkan agar produk lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Pengembangan produk usaha. Produk usaha dikembangkan dengan scanning QR Code. QR Code yang disediakan dapat dipindai menggunakan smartphone untuk mengakses audio pembelajaran aksara Jawa. Fitur audio ini membantu anak-anak dalam mengenali cara membaca dan melafalkan aksara Jawa dengan benar. Penggunaan teknologi QR Code membuat produk ini lebih modern dan menarik bagi anak-anak serta tenaga kependidikan. Poin terakhir adalah rata-rata penjualan. Penjualan ini berrata-rata sekitar 30 set per bulan. Permintaan produk diperkirakan akan cenderung stabil karena banyak sekolah dan orang tua yang tertarik. Tim pemasaran terus berupaya meningkatkan angka penjualan melalui strategi promosi yang efektif. Konsistensi dalam produk dan distribusi memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya adalah analisis usaha. Yang pertama ada kekuatan usaha. Usaha ini berkekuatan pada konsep edukatif dan penggunaan bahan limbah. Penggunaan bahan limbah kayu dalam produksi produk ini mendukung prinsip ramah lingkungan, dan keunikannya dalam konsep edukatif membuat produk ini diminati oleh sekolah dan komunitas pendidikan. Pemanfaatan bahan limbah juga membantu mengurangi sampah kayu sekaligus menciptakan produk yang bernilai guna. Poin kedua adalah kelemahan usaha. Usaha ini lemah dalam proses produksi. Keterbatasan alat produksi membuat waktu pengerjaan menjadi lebih lama. Jumlah tenaga kerja yang terbatas menyebabkan kapasitas produksi masih rendah, dan proses penyelesaian produk membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Peluang usaha. Usaha ini berpeluang pada tren mainan edukatif. Banyak orang tua dan pendidik mulai beralih ke mainan edukatif untuk mendukung proses belajar anak. Permintaan terhadap mainan yang mendidik terus meningkat di berbagai kalangan masyarakat. Produk ini memiliki kesempatan yang besar untuk bersaing di pasar karena menggabungkan unsur edukasi dan juga kreativitas. Dan yang terakhir adalah ancaman usaha. Usaha ini terancam oleh produsen mainan edukatif berbahan plastik. Mainan berbahan plastik lebih murah dan lebih mudah diproduksi dalam jumlah yang besar. Banyak konsumen membeli mainan plastik karena variasi desain dan warna yang lebih beragam. Dominasi mainan plastik di pasaran membuat usaha ini harus terus berinovasi agar tetap kompetitif. Sekian dari tim kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan juga terima kasih.